Halo semuanya sahabat cari cuan dimanapun Anda berada, semoga sehat dan tidak kurang satu apapun. Kali ini kita akan bahas sebuah proyek baru yang diperkirakan akan launching di pertengahan bulan Agustus ini. Jadi, buat kalian yang mau garap di awal kalian bisa lock posisi dari sekarang, kalian bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi atau kalian bisa menghubungi orang yang memperkenalkan proyek ini. Tapi sebelum kita ikut sebuah proyek, tentunya kita harus cek dulu sebelum bergabung. Nah, di sini kita akan bahas 5 pertanyaan inti yang akan menjadi kompas kita dalam menavigasi ekosistem DeFi. Agar keputusan investasi kita bukan sekadar spekulasi, tapi strategi yang cerdas dan terukur. Oke, jujur aja, masuk ke dunia DeFi itu kayak masuk ke pasar malam kripto. Banyak lampu kelap-kelip, janji cuan besar, tapi juga jebakan Batman di setiap sudut. Jadi, sebelum kita FOMO dan ikut-ikutan, sebaiknya kita melakukan riset dulu. Disclaimer, konten ini disusun untuk tujuan edukasi dan informasi semata, bukan merupakan saran investasi, dan semua keputusan partisipasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Karena kita nggak mau jadi korban rug pull yang berakhir dengan dompet jebol dan nangis di pojokan. Jadi gimana caranya biar kita bisa bedain mana proyek yang beneran punya masa depan dan mana yang cuma numpang viral? Ada 5 pertanyaan sakti yang bisa jadi kompas atau radar anti nyasar kita. Kita bahas bareng biar investasi kita bukan sekadar nekat, tapi penuh strategi dan akal sehat. Proyek DeFi, Decentralized Finance, adalah sistem keuangan berbasis blockchain yang beroperasi tanpa perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional. Tapi bukan sekadar tanpa bank DeFi mengubah cara kita berinteraksi dengan uang, aset, dan protokol keuangan. Salah satu kekuatan utama dari proyek DeFi adalah transparansi on-chain. Semua data termasuk staking, pergerakan dana, dan kontrak pintar tersimpan di blockchain dan bisa diakses publik. Jadi kita bisa melihat berapa banyak token yang kita staking, kapan kita mulai, dan kapan kita bisa menariknya. Aset di treasury bisa dilacak melalui explorer seperti Gnosis Safe untuk multisig wallet. Setiap transfer, pembelian, atau burn token bisa diverifikasi melalui blockchain explorer seperti Etherscan dan BSC-Scan tergantung di jaringan apa token itu. 5 pertanyaan inti cek LP, kolam likuiditasnya. Terkunci atau enggak? Kalau LP-nya enggak dikunci, itu ibarat warung yang bisa ditutup pemiliknya kapan aja dan kabur bawa semua duit pelanggan. Kita enggak mau jadi korban rug pull yang bikin dompet auto trauma. Apakah kontrak token bersifat sumber terbuka? Kalau kodenya kayak kotak hitam, bisa aja developer tiba-tiba cetak token kayak mesin fotokopi. Hasilnya, nilai token kita bisa anjlok kayak harga gorengan pas hujan reda. Perbendaharaan dikelola multisig dan transparan. Multisig itu kayak kunci brankas yang harus dibuka bareng-bareng. Kalau cuma satu orang yang pegang, ya bisa aja dia ambil semua aset dan bilang dadah. Pastikan ada sistem voting komunitas, bukan keputusan sepihak. Ada modul emisi token cerdas? Token yang diterbitkan harus punya logika, bukan cuma karena lagi rame. Kalau proyek punya IM modul emisi, itu tandanya mereka ngerti cara jaga inflasi dan stabilitas harga. Bukan cuma lempar token gitu aja. Apakah ada RBS, Reserve Based Stabilizer, untuk jaga harga? Harga token jangan cuma naik turun karena sentimen. RBS itu kayak rem dan gas buat harga kalau terlalu tinggi. Sistem jual token buat stabilin, kalau terlalu rendah, sistem beli balik. Kita bahas pertanyaan pertama. Kenapa LP lock sangat penting? So, mencegah rug pull tanpa LP lock, developer bisa menarik semua likuiditas dari pool.
Ini menyebabkan harga token anjlok drastis dan investor kehilangan dana TLP lock, memastikan likuiditas tidak bisa ditarik sembarangan. 2. Meningkatkan kepercayaan. Investor-investor cenderung percaya pada proyek yang mengunci LP-nya. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang dari tim pengembang. Transparansi dan komitmen LP lock bisa dilihat langsung di blockchain, menunjukkan bahwa proyek tidak hanya cari cuan cepat, tapi punya visi jangka panjang. Stabilitas harga token likuiditas yang terkunci membantu menjaga kestabilan harga, mengurangi volatilitas akibat manipulasi pasar. Di mana kita bisa cek LP lock ini? Kita bisa cek di Blockchain Explorer, ave.ai, BSC-Scan. Tergantung dia di jaringan apa. Cari alamat kontrak token atau LP-nya. Lihat apakah LP token dikirim ke kontrak pengunci atau burn address. Ada dua jenis lock. Pertama, waktu lock. Maksudnya ada waktu lock dan unlock. Contoh, bisa beberapa hari, beberapa bulan, tahun, atau lebih lama. Yang kedua adalah black hole lock, maksudnya dia akan masukkan ini dalam penguncian likuiditas yang permanen dan tidak bisa ditarik kembali oleh siapapun. Ini adalah bentuk penguncian LP, liquidity pool, yang ekstrim untuk menjamin keamanan investor. Lalu pertanyaan yang kedua ini adalah scalping. Perusahaan membeli token di harga paling rendah, setelah itu dia jual di harga yang tinggi kepada market. Kita bisa melihat gambar yang kanan ini adalah bagaimana perusahaan dia buat scalping. Contoh, pada waktu yang pertama perusahaan akan depositkan LP atau aset, tidak di lock. Di sini kita lihat ada $400.000 dan 100.000 token. Setelah itu dia akan meningkatkan nilai token sampai $100. Harga pertama token hanya $4 saja. Perusahaan akan terus beli dan beli sampai harga $100. Lalu dia menjualnya ke pemasaran atau market. Dari sini kita bisa melihat harganya $100.2 juta. Tetapi tokennya jadi kurang. Kenapa? Karena dibeli dari perusahaan di awal 100.000 token dan sekarang jadi 20.000 token, kurang lebih 80.000 token di tangan perusahaan. Dan kita harus cek 80.000 token ini pergi ke mana. Kalau dia transfer ke treasury, token kita ini selamat karena perusahaan bisa menggunakan untuk menyetabilkan harga token. Kalau di blockchain kita lihat dia mentransferkan ke banyak wallet, mungkin nanti dia akan menggunakannya untuk restacking atau dia jual ke market. Kalau dia restacking atau dia jual ke market, maka token YG kita beli di harga $100. Harganya akan terus turun. Ini tidak bagus. Tapi kalau sudah kita cek di blockchain, LP-nya sudah di lock. Perusahaan mau scalping pun tidak masalah. Lalu kita akan cek untuk token kontrak, apakah open source. Kalau kontrak token tidak open source, ada beberapa risiko dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Dia tidak transparan. Kode tidak bisa dilihat publik, jadi kita tidak tahu pasti apa saja fungsi yang tertanam di dalamnya. Bisa saja ada fungsi tersembunyi seperti minting tak terbatas, membuat token baru bahkan tanpa batas, membuat token sebanyak YG mereka mau, blacklist address, atau manipulasi saldo. Sulit. Di audit komunitas dan auditor independen tidak bisa memverifikasi keamanan kontrak. Hanya developer yang tahu isi sebenarnya, sehingga kepercayaan bergantung sepenuhnya pada reputasi mereka. Potensi backdoor, tanpa akses ke kode. Kita tidak bisa memastikan apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk rug pull atau eksploitasi. Backdoor adalah fungsi tersembunyi dalam smart contract yang memungkinkan developer melakukan tindakan di luar logika yang terlihat publik. Contohnya,
developer bisa mint token tanpa batas kapan saja, bisa memindahkan saldo pengguna tanpa izin, bisa blacklist address agar tidak bisa jual token, bisa ubah logika kontrak lewat proxy tanpa pemberitahuan. Kenapa ini bahaya? Investor tidak tahu apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kontrak. Bisa terjadi rug pull meskipun LP terkunci. Yang ketiga, apakah perbendaharaan dikelola melalui multisig yang transparan? Tata kelola plus multisig. Apa? Itu multi-ident signature adalah sistem di mana transaksi hanya bisa dilakukan jika beberapa pihak menyetujui dan menandatangani. Misalnya, 7 anggota multisig dipilih dari komunitas. Minimal 4 tanda tangan diperlukan untuk mengeksekusi transaksi. Semua pemegang token punya hak suara. Keunggulan model ini menghindari kontrol tunggal oleh developer, memastikan dana tidak bisa ditarik sembarangan, mendorong partisipasi, komunitas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, Web2, sentralisasi and kontrol terpusat. Di sistem Web2, seperti perusahaan tradisional atau platform centralized, perbendaharaan biasanya dikelola oleh tim internal, CEO, CFO, atau developer. Tidak ada transparansi publik, tidak ada voting komunitas. Risiko penyalahgunaan dana, keputusan sepihak, dan minim akuntabilitas. Contoh, seorang developer bisa memindahkan dana tanpa persetujuan komunitas karena hanya dia yang punya akses ke wallet. Di Web3, seperti ARK, perbendaharaan dikelola oleh komunitas melalui multisig wallet. Butuh beberapa tanda tangan, DAO governance, komunitas voting sebelum dana digunakan, on-chain verifikasi, semua transaksi bisa dilacak publik, token algoritmik, menggunakan kode dan smart contract untuk mengatur pasokan, harga, dan insentif. Tidak bergantung pada cadangan aset seperti USDT atau USDC, non-stable coin. Tidak dijamin tetap stabil. Berbeda dari stablecoin yang dipatok ke nilai tetap, misalnya UNUSDT rise 1 USD, non-stable coin algorithmic. Tidak menjamin harga tetap, bisa naik turun tergantung mekanisme dan permintaan. Contoh mekanisme algoritmik misalnya, token ARK punya sistem burn and mint. Token dibakar atau dicetak berdasarkan kondisi pasar. Modul insentif. Memberi reward atau penalti untuk menjaga ekosistem seimbang. Elastisitas penawaran. Jumlah token bisa bertambah atau berkurang otomatis. Apa itu EM? Modul emisi. Modul emisi adalah sistem yang mengatur pencetakan, minting token baru dalam protokol. Tujuannya bisa bermacam-macam, memberi insentif kepada pengguna, menjaga likuiditas, mendorong partisipasi dalam ekosistem. Cara kerja modul emisi di sistem algoritmik biasanya modul ini bekerja berdasarkan parameter dinamis seperti jumlah pengguna aktif volume transaksi. Keseimbangan antara supply dan demand.rbs adalah modul yang bertujuan untuk menjaga kapitalisasi pasar token agar tetap sehat dan berkelanjutan. Ia bekerja dengan cara mengelola cadangan, reserve, protokol, menyesuaikan supply token berdasarkan kondisi pasar, menstabilkan nilai dan likuiditas secara algoritmik. Fatu, versi eksperimental kontrak tunggal. Semua logika terpusat, rentan terhadap manipulasi. Harga dasar tetap, tidak fleksibel, mudah terkena volatilitas ekstrem. LP, dan treasury terisolasi. Tidak ada interaksi antara likuiditas dan cadangan. Tidak ada modul kontrol. Tidak ada EM, modul emisi,
RBS, stabilisasi pasar, atau multisig. Risiko tinggi, mudah terjadi bubble dan crash. Fitri memperkenalkan 5 kontrak pintar inti yang saling terintegrasi. Fungsi utama EM, Emission Module. Penerbitan token otomatis berdasarkan premium pasar RBS, Reserve Based Stabilizer. Stabilisasi harga melalui buyback dan arbitrase, treasury module manajemen aset transparan dan otomatis modular iteration. Desain fleksibel, bisa di-upgrade tanpa ribut governance plus multisig. Tata kelola komunitas DAO, multisig hanya aktif setelah voting. Profil singkat seorang visioner dalam tata kelola terdesentralisasi dan desain modular. Bidang keahlian manajemen, perbendaharaan dan risiko, simulasi tata kelola, AI, desain protokol yang dapat berkembang sendiri peran. DR Kanggota Komite Pembangunan bersama ARKM memimpin desain arsitektur tata kelola cerdas. Dijuluki sebagai jiwa ARK karena kontribusinya yang mendalam. Pengakuan global tampil dalam wawancara Forbes 2024. Dikenal karena wawasan tentang konvergensi, AI dan DAO, dukungan institusional. Morgan Kress Web3 Foundation. Tentang Morgan Kress didirikan oleh keturunan keluarga Morgan dan raksasa ekuitas swasta dari Silicon Valley. Berkantor pusat di New York. Investasi strategis menggelontorkan 30 juta USD untuk mendukung infrastruktur AI X Web3 ARK, dipilih sebagai proyek portofolio inti. Fokus dana tata kelola terdesentralisasi, protokol kedaulatan digital data, sistem kolaborasi cerdas. Jadi intinya saya melihat di ARK ini, mereka menerapkan sistem yang sangat transparan. LP. Terkunci. Likuiditas tidak bisa ditarik manual, dikontrol oleh kontrak pintar. Kontrak token sumber terbuka. Bisa diaudit publik, tidak ada backdoor. Perbendaharaan DAO plus multisig. Semua transaksi treasury harus melalui voting komunitas dan multisig. Proses staking dan bunga majemuk otomatis bisa dilacak on-chain. Investasi. Bukan sekadar ikut tren masuk ke dunia DeFi itu seru. Penuh peluang, tapi juga penuh tantangan. Dengan 5 pertanyaan inti yang sudah kita bahas, kamu sekarang punya kompas untuk menavigasi proyek-proyek kripto dengan lebih cerdas. Ingat, berani. Itu penting, tapi jangan sampai nekat tanpa strategi. Cuan itu asik, tapi keamanan dan transparansi jauh lebih berharga. Jangan lupa selalu riset sebelum ikut proyek, cek LP, kontrak token, dan tata kelola treasury. Pastikan ada sistem emisi dan stabilisasi yang masuk akal. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu share ke teman-temanmu yang juga lagi cari cuan di dunia kripto. Edukasi itu kekuatan dan bareng-bareng kita bisa bikin ekosistem yang lebih aman dan berkelanjutan. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan semoga cuanmu makin sehat bukan sekadar cepat.